wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Gida Permadi dengan nomor NPM 232170125 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ada siswa mampu mengidentifikasi posisi Indonesia pada peta dunia dan menjelaskan batas-batas wilayah. Lalu yang kedua ada siswa mampu menjelaskan posisi letak astronomis Indonesia dan membedakan zona waktu. Lalu yang ketiga ada siswa dapat mengaitkan letak astronomis dan geografis ini pada aspek kehidupan. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, baik. Kita absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu untuk mencari ilmunya. Amin. Oh ya, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Apakah pembelajaran sebelumnya ada? Ada pembelajaran sebelum Ibu? Tentang apa saja? Tentang iklim, faktor apa? Faktor persebaran flora dan fauna. Lalu, oh ya sudah, oke, baik. Nah, yang pertama kita akan membahas letak astronomis terlebih dahulu. Nah, di mana sih letak astronomis Indonesia itu? Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, ini menyebabkan matahari dari terbit sampai terbenam hampir sejajar vertikal sepanjang tahunnya. Indonesia itu berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan memiliki letak astronomis pada lintang yang rendah, yaitu pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia memiliki dampak dari garis lintang itu. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis, di mana ini disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang relatif stabil sepanjang harinya, yaitu sekitar 12 jam. Nah, ini itu terjadi sepanjang tahun. Lalu yang kedua ada rata-rata curah hujan tahunannya sekitar 2000 sampai 3000 mm per tahun. Namun curah hujan ini relatif tidak stabil. Lalu yang ketiga ada Indonesia memiliki persebaran hutan hujan tropis yang sangat luas. Nah, hutan hujan tropis di Indonesia itu merupakan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Yang pertama ada di Brazil, yang kedua ada di Republik Demokratik Kongo, yang ketiga ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki 97 juta hektar luas hutan hujan tropis. Nah, persebaran luasnya hutan hujan tropis ini berada pada di daerah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Nah, hutan hujan tropis yang ada di Indonesia itu memiliki 50% spesies flora dan fauna. Pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Di mana sih letak geografis Indonesia? Ada yang tahu? Betul sekali, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia yang ada di utara dan benua Australia yang ada di selatan. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia yang ada di barat dan Samudra Pasifik yang ada di timur. Nah, letak geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia juga disebut negara kepulauan maritim yang memiliki kurang lebih dari 17.000 pulau. Nah, luas wilayah Indonesia itu sekitar 1.904.569 km persegi. Nah, Indonesia juga memiliki luas perairan lautnya sekitar 3,1 juta km persegi. Dan Indonesia juga memiliki zona ekonomi eksklusif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang batas-batas negara Indonesia. Ada yang tahu di mana batas-batas negara Indonesia?
Oke, jika belum ada yang tahu, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada batas utara. Di utara ada Laut Cina Selatan, ada negara Filipina, ada negara Malaysia, dan negara Singapura. Lalu yang kedua ada batas di barat. Nah, batas di barat ini hanya ada Samudra Hindia. Lalu yang ketiga ada batas di selatan. Di batas di daerah selatan ini ada negara Australia dan negara Timor Leste. Lalu ada batas di timur. Di batas timur ini hanya ada negara Papua Nugini. Letak geografis ini memiliki pengaruh terhadap negara Indonesia, yaitu negara Indonesia merupakan negara yang berada di posisi silang dunia. Nah, posisi silang dunia ini yaitu pertemuan antara jalur perdagangan dunia dan jalur lalu lintas internasional. Nah, pengaruh dari letak geografis ini di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, Indonesia menjadi negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya dan hasil alam yang sangat melimpah. Lalu yang ketiga ada Indonesia memiliki potensi pariwisata dan ekonomi maritim. Nah, sekarang kita games ya. Coba siapa yang tahu di mana letak zona waktu Indonesia bagian barat, berikan garisnya. Lalu di mana zona waktu Indonesia bagian tengah atau WITA dan berikan garisnya. Lalu sebutkan pulau-pulau yang ada di setiap bagian zona-zona waktunya. Aku tunggu ya. Nah, betul sekali ya bahwa di WIB itu terdapat Pulau Sumatera, lalu Pulau Jawa, Pulau Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Lalu di waktu Indonesia bagian tengah atau WITA terdapat Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Pulau Sulawesi. Lalu ada di WIT atau WIT terdapat Pulau Maluku, Papua, dan Papua Barat. Nah, ini adalah game selanjutnya yaitu menyusun puzzle tentang peta Indonesia. Nah, untuk game puzzle ini hanya diberlakukan 2 siswa bermain game puzzle ini. Nah, siswa diberikan waktu 5 menit untuk menyusun game puzzle tersebut.
Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dahulu ya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Dicukupkan sekian, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu hari ini yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.